Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di mata kuliah Kapita Saika akan mempresentasikan tentang peran dan fungsi media pembelajaran pada anak usia dini. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cantika Sukaisi akan mengutarakan pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu maksudnya perantara dari sumber pesan dengan penerima pesan. Sedangkan menurut Robert Hennig dan kawan-kawan mendefinisikan media adalah sesuatu yang membawa informasi antara sumber informasi dan penerima informasi. Dapat digarisbawahi di sini bahwa media adalah perantara dari sumber informasi ke penerima informasi. Contoh dari media yaitu bisa video, televisi, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari media pembelajaran menurut Rossi and Bridle mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan pembelajaran yang dipakai untuk tujuan pembelajaran. Nah, alat dan bahannya itu bisa berupa radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan pengertian media pembelajaran menurut Gerlach dan Early, media pembelajaran bukan hanya saja berupa alat dan bahan, akan tetapi hal-hal yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan. Hal ini sependapat dengan pandangan Gagne, yaitu menyatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai komponen yang ada di lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ai Sunarsi akan memaparkan tentang peran media pembelajaran untuk anak usia dini. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran. Adapun peran media pembelajaran bagi anak usia dini diantaranya adalah 1. Membuat konkret konsep-konsep yang abstrak. Hal ini bisa dijelaskan dengan contoh pembelajaran untuk sesuatu yang anak tidak bisa bayangkan. Namun dengan media pembelajaran anak dapat melihat sesuatu itu menjadi sesuatu yang konkret, dalam artian dapat dilihat melalui gambar ataupun melalui video. Yang kedua, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Kita tarik ke dalam suatu tema dalam pembelajaran dalam anak usia dini, misalnya untuk tema binatang. Misalkan kita akan membahas tentang subtemanya binatang hutan. Untuk memunculkan konsep-konsep yang konkret terhadap anak, kita tidak akan mungkin membawa seekor binatang buas atau binatang buas atau binatang hutan ke dalam kelas. Kita dapat menghadirkan penampakan binatang tersebut melalui bantuan video, gambar, agar anak dapat melihat binatang tersebut secara lebih real. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Misalkan untuk objek seperti pesawat terbang, untuk sesuatu hal yang besar, dan yang terlalu kecil misalkan untuk sesuatu yang tidak nampak dengan jelas atau kasat mata seperti virus, bakteri, jamur, ataupun hal-hal yang tidak bisa dilihat secara langsung, kita bisa tampilkan melalui gambar ataupun video. Yang keempat, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Misal kita akan mempelajari sesuatu yang memiliki gerakan terlalu cepat, misalkan pergerakan burung atau terbangnya burung di atas langit ataupun perputaran roda sebuah mobil. Kita dapat lihatkan kepada anak
dengan real melalui video. Sedangkan gerakan yang terlalu lambat, misalkan metamorfosis seekor kupu-kupu ataupun pertumbuhan pohon, kita dapat lihat melalui video. Selanjutnya, tentang peranan lain dari media pembelajaran untuk anak usia dini. Di antaranya, memungkinkan anak untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. Telah dijelaskan seperti poin yang tadi, bahwa dengan melihat video ataupun gambar, anak akan terbawa langsung berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, memungkinkan adanya keseragaman pengamatan ataupun persepsi belajar pada masing-masing anak. Dalam setiap kelas misalkan terdiri dari beberapa orang anak atau beberapa orang anak didik, dengan melihat gambar atau video secara langsung ataupun melihat benda secara nyata, realnya, anak akan memiliki persepsi yang sama tentang suatu objek yang saat itu dipelajari. Yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar anak. Nah, dengan menggunakan media secara real ataupun melalui gambar atau video, otomatis anak akan termotivasi atau terstimulus motivasi belajarnya karena anak dilibatkan langsung dengan objek yang dipelajari. Yang keempat, menyajikan pesan atau informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang ataupun disimpan. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa media pembelajaran itu bisa melalui gambar ataupun video. Yang tentunya gambar atau video itu bisa disimpan dan bisa di-setel ulang pada waktu-waktu berikutnya. Hal ini akan memberikan pembelajaran secara konsisten. Selanjutnya, menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak bagi seluruh anak. Otomatis ya, dengan menggunakan media pembelajaran ini akan menghemat keterbatasan waktu dan ruang. Jadi satu materi disampaikan secara serentak kepada seluruh anak dalam satu ruang. Yang terakhir, mengontrol anak dan belajar anak. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi komunikatif, artinya memudahkan komunikasi antara guru sebagai penyampai pesan dan murid sebagai penerima pesan. Jadi melalui media nanti guru itu akan mudah untuk menjelaskan materi kepada anak, dan anak pun akan semakin mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Dengan media pembelajaran diharapkan anak akan lebih termotivasi dalam belajar, sebab dengan menggunakan media pembelajaran memudahkan anak mempelajari materi pembelajaran, sehingga nanti anak dapat lebih meningkatkan gairah untuk dapat belajar dan mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, fungsi kebermaknaan. Dengan media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan anak untuk menganalisis dan mencipta sebagai aspek kognitif tahap tinggi. Bahkan lebih dari itu dapat meningkatkan aspek sikap dan juga keterampilan anak. Yang keempat, fungsi kenyamanan persepsi. Melalui media pembelajaran diharapkan anak dapat menyamakan persepsi sehingga anak memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Misalnya ketika akan mempelajari kepada anak satu tema yang anaknya mungkin tidak semuanya tahu. Nah, melalui media pembelajaran nanti kita akan menyamakan persepsi anak. Nih kita contohin misalnya melalui media apa misalnya ya. Yang pertama nanti dilihatin ke anaknya bentuk medianya seperti ini. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, nanti anak akan paham. Jadi nanti anak yang asalnya punya persepsi yang berbeda disamakan persepsinya. Selanjutnya, fungsi individualitas, yaitu media pembelajaran dapat melayani kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Dan kadang-kadang kan udah kita ketahui ya, ada anak yang bisa belajar melalui visual, ada anak yang belajarnya melalui auditorial misalnya jadi melalui media kita bisa menggunakan berbagai macam jenis. Jadi misalnya nggak memaksakan anak harus paham dengan satu media saja, tetapi melalui berbagai media kita bisa mengarahkan anak untuk bisa belajar berbagai macam
pembelajaran. Nah, nanti itu teh disesuaikan dengan minat anak. Jadi anak pun anak itu memiliki cara unik untuk belajar. Nah, kita sebagai fasilitatornya kita siapkan melalui media gitu teman-teman. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Jamil Apauji. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai penggolongan media, yaitu media pembelajaran. Secara garis besar, media pembelajaran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu media tradisional dan media digital. Nah, yang dimaksud dengan media tradisional adalah ragam media yang digunakan dengan tanpa didukung perangkat elektronik atau komputer. Sedangkan media digital adalah ragam media atau berbagai media yang penggunaannya harus didukung oleh komputer. Nah, sekarang kita contoh media tradisional yaitu buku, poster, realita, dan model. Atau walaupun bukan dalam berbentuk media cetak, bisa juga berbentuk media-media real, seperti barang-barang yang berbentuk real, itu bisa menjadi bagian dari media pembelajaran tradisional. Intinya, media tradisional itu dipakai sejak zaman dahulu sebelum adanya atau populernya media-media elektronik atau media yang berbasis komputer. Bahkan buku sampai saat ini masih menjadi hal yang dominan di dalam pembelajaran. Terus, media komputer seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, media yang berbasis digital, baik itu komputer, bahkan HP, ataupun LCD yang terkoneksi dengan komputer atau digital, itu semakin banyak membantu kita di dalam penyajian materi pembelajaran. Jadi ini merupakan media pembelajaran yang mesti kita juga menguasainya dalam pengoperasionalnya. Jadi intinya media itu terbagi dua, dan kedua-duanya itu sampai saat ini masih sangat diperlukan dan sangat menunjang pada setiap pembelajaran. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan, yaitu bahasan yang selanjutnya adalah mengenai klasifikasi media pembelajaran. Nah, dari Camp dan Dayton pada tahun 1985 mereka mengemukakan bahwa ada klasifikasi jenis media pembelajaran. Di antaranya ada media cetak, media yang dipamerkan atau display media, overhead transparansi, rekaman suara, slide suara dan film strip, kemudian presentasi multigambar, video dan film, dan pembelajaran berbasis komputer. Nah, untuk poin pertama yaitu media cetak, kita bisa ketahui contohnya seperti gambar, poster, dan poster-poster yang bertuliskan angka, binatang, dan lain-lain. Kemudian media yang dipamerkan display media ini beragam kreativitas, baik itu berupa gambar, kemudian berupa dua dimensi yang berkarakter, bisa kita semuanya tempelkan di dinding. Nah, itu dimaksudkan dengan display media, segala sesuatu yang ditempel di dinding agar bisa dipakai untuk pembelajaran anak-anak. Kemudian ada overhead transparansi. Overhead transparansi ini berupa proyektor. Untuk zaman dulu adalah ada layar tancap, tapi untuk zaman modern sekarang ada infocus ya. Nah, infocus ini bisa digunakan untuk sebagai media belajar anak. Kemudian rekaman suara, kita juga tahu rekaman suara ini dengan adanya di media pembelajaran ini kita bisa merekam segala sesuatu media belajar untuk diperdengarkan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya adalah slide suara dan film strip. Tentunya slide suara dan film strip ini kita tuangkan ke dalam proyektor yang tadi overhead transparansi, agar dimana anak bisa melihat secara visual media yang kita tampilkan secara visual tersebut. Kemudian ada presentasi multigambar, sama dengan menggunakan proyektor juga, berbagai gambar kita tampilkan ke dalam proyektor agar anak bisa melihat. Dan kemudian adalah video dan film. Nah, video dan film ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran anak-anak, tentunya juga menggunakan proyektor.
Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis komputer. Nah, untuk pembelajaran berbasis komputer ini, anak-anak bisa belajar dengan menggunakan komputer, bisa bermain game puzzle, bermain angka, dan seterusnya. Nah, itu mungkin uraian mengenai dari klasifikasi jenis media pembelajaran. Itu bahasan yang terakhir yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kami tentang peran dan fungsi media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya Dini Marianti sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.